Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Masih semangat kah? Masih, walaupun dalam perjalanan tetap semangat, Kak. Oke, baik Febri. kakak-kakak. Tetap semangat ya kak. Pembelajaran kita malam ini hanya 1 JP, jadi saya rasa ditanya tenang. Karena apa? Karena tidak melebihi dari 2 JP, ya kan kak? Dengan waktu yang singkat ini kita sebaik mungkin dan dalam 1 JP ini kita dan dapat kita 7 hari ke depan, 7 hari atau 6 hari ke depan, harusnya mulai dari semalam. Oke, baik. Sebelum kita mau seperti biasa, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari malam ini dapat kita laksanakan di dalam rencana kita membuat RTL besok. Oke, baik Kak Habibie, silakan Kak. Kak boleh menggantikan siapa Kak kakak? Boleh Kak Habibie tunjuk? Oke, hilang tuh. Kak Ismet bisa Kak Ismet? Oke, kakak open kamera ya Kak. Masuk pakai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah selesai berdoa dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dapat kita dapat terkabul dan mudah-mudahan pembelajaran kita juga dapat kita laksanakan dengan baik. Oke, baik kakak-kakak. Pada malam ini kita hanya 1 JP, yaitu yaitu rencana tindak lanjut atau RTL, di mana rencana ini adalah program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita malam ini adalah 1 JP, sedangkan mode kita adalah model daring ya Kak. Selanjutnya, salam dan bahagia. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selanjutnya, kakak-kakak mungkin tadi masuk juga masih ada hatinya yang masih kacau atau pikirannya yang masih belum fokus ke dalam Zoom kita ini, masih apalagi yang masih di perjalanan mungkin masih ditiup angin. Jadi sekarang mari kita fokuskan sama-sama pikiran kita, tenangkan dulu hati kita selama 1 menit atau 2 menit ya kakak-kakak. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian kita dan fokus belajar untuk memunculkan rasa ingin tahu kita dan kebajikan kita. Karena ini pembelajarannya agak-agak harus dicerna nih Kak, karena ini adalah rencana tindak lanjut kita yang akan kita upload di PMM nanti. Jadi kakak silakan fokus dulu, munculkan rasa ingin tahunya, ingin mengerti dalam pembelajaran ini. Kalau kita hanya ingin, udahlah, hanya untuk tampil saja, tidak. Itu Kak, nanti kita galau membuatnya. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin kita sudah memusatkan atau memfokuskan pikiran kita dalam pembelajaran ini dalam 45 atau 50 menit ke depan. Baik Kak, tadi kita sudah berdoa bersama. Dan selanjutnya sesuai kesepakatan biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, memaksimalkan fitur chat,
dan menghargai waktu. Silahkan klik raise hand jika ingin bertanya dan memberikan pendapat. Baik Kak, tujuan kita pada sesi ini adalah yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 yang sudah kita pelajari semalam atau yang disebut dengan aksi nyata. Setelah itu yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Dan sebagai agenda kita pada sesi ini adalah pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, refleksi, penyampaian RTL, dialog, dan juga penutup. Itu agenda kita pada malam ini. Jadi, kalau saya bertanya, kakak boleh menuliskan di kolom chat berapa tingkat di posisi angka 1 sampai 10. Kakak pilih di angka berapakah level kesiapan kakak-kakak dalam pembelajaran pada sesi ini. Silakan Kak. Ketik saja 1 sampai 8 di angka yang mana kesiapan kakak-kakak untuk mempelajari pelajaran kita sesi ini. Yang 1 JP ini. Kak Pauji di level 8. Kak Rina di level 7. Kak Habibie di level 8. Kak Awi 9, Kak Siti 6. Kak Asmi 7. Kakak yang lain, Kak Ismat berapa Kak? Dikutik Kak. Kak Syukur 7. Ayo kakak-kakak. Kesiapan kita untuk ikut belajar di sesi ini, kakak-kakak sudah berada di level mana? Oke Kak, saya mau bertanya nih. Untuk Kak, apa ini? Untuk Kak Awi nih. Kak Awi 9, Kak Awi. Itu bagaimana itu Kak? Di posisi 9, apa pendapat kakak tentang posisi 9 ini Kak? Kak Awi? Iya, Kak. Kakak sudah berada di posisi 9 nih, udah di level 9. Kak Fauzi ngetik tuh, Kak. Tadi saya ke informasi. Udah tinggi nih, berarti level kakak sudah di atas ini ya Kak. Berarti kakak sudah pasti lebih paham tentang pembelajaran kita pada malam ini. Dan Kak Awi sudah pasti mengerti. Kak Siti nih 6, masih di posisi 6 Kak. Kenapa Kak? Apa yang kurang siap Kak? Iya Kak, karena ini kebetulan di rumah itu kan mertua kan udah sampai di rumah kemarin. Jadi badannya masih lemah, jadi kesibukannya masih mertua gitu. Itu tamu ada ini banyak yang datang gitu. Oh gitu ya, ya Kak. Untung ya, aja Kak. 1 JP ya Kak. Ya untung aja 1 JP gitu, makanya ditanya kesiapan di angka 6, takut nanti tinggi dibikin nggak kecapaian di situ gitu. Senangnya itu 1 jam senang sih gitu. Oke. Itu lagi rame tuh di belakang juga, tapi saya usahakan ikuti gitu Kak. Oke Kak, oke. Oke Kak Asmi, Kak Abdul, Kak Syukur ini di angka 7, ada apa Kak? Kak Asmi Wati. Bentar Kak ya, lagi di jalan Kak, beli makan ha. Bentar Kak ya. Kak Asmi Kak. Mie goreng. Lagi jalan. Apa tadi pertanyaan Kak? Lagi jalan juga Kak?
Iya, Kakak di angka level 7 ini, Kak. Kurang siap, apakah kurang siap, Kak? Atau Untuk sudah? melaksanakan waktu aja Kak yang makanya 7 tuh Kak. Kalau anak-anak udah siap. Oke. Bagi waktu untuk melaksanakan tuh Kak yang agak sulit. Sini ya, sini. Oke, Kak, oke. Oke, tapi diusahakan ya, Kak. Oke, untuk Kak Ismet ini di angka 5 ini. Ada apa nih Kak Ismet? Lagi galau lagi? Ya, nggak galau Kak, tapi itu lagi di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, Kak. Ya, benar. Walaupun HP Kak nggak enak. Oke. Walaupun kurang sehat, tetap semangat ya Kak Ismet. Ya, sehat Kak. Betul-betul lah Kak Ismet. Tuh. Oke, baik Kadang Kak Kakak. Ismet Kak, kok ada lagi? banyak aktifnya. Iya. Oke. Baik, Kakak. Mungkin Kakak sudah memberikan menunjukkan di level mana kesiapan Kakak untuk melakukan pembelajaran kita pada malam ini. Tapi walaupun di level mana pun Kakak berada, Kakak harus tetap semangat ya dalam pembelajaran kita ini. Baik Kak, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada malam ini adalah Kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek atau PJBL melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi Kakak nanti akan melakukan rencana lanjut untuk pembelajaran PJBL melalui komunitas belajar tersebut. Tentunya adalah kita akan merefleksi pembelajaran proyek kita yang kita lakukan semalam. Kami izin mengikuti aja ya Kak, mau pulang nih Kak. Oke Kak, oke. Di dalam aksi nyata. Jadi Kakak. Oke Kak. Kakak mungkin di dalam membuat atau melaksanakan aksi nyata banyak Kakak tahapan-tahapan sebelumnya. Kira-kira Kakak apa yang membuat Kakak bangga di dalam membuat aksi nyata kemarin? Boleh silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang Kakak rasakan pada tahapan pembuatan aksi nyata kemarin? Bagaimana perasaan Kakak dalam pembuatan aksi nyata tersebut, Kak? Silakan. Apa yang membuat Kakak bangga? Oke, silakan Kak Siti. Silakan Kak Siti. Oke, silakan Kak Siti. Oke, Kak Rina lah. Kak Rina sudah ini. Ayo Kak Rina. Apa yang membuat Kakak bangga dalam pembuatan aksi nyata kemarin? Jawabannya hanya Kakak sendiri yang tahu. Ini saya nggak tahu ini. Kak Abibi juga nggak tahu ini jawabannya. Ya, ayo Kak Rina. Semangat. Apa pertanyaannya tadi, Kak? Apa yang membuat Kakak bangga dalam melaksanakan aksi nyata kemarin, Kak? Bisa membuat atau melakukan proses refleksi dengan model situasi, makna, dan aksi tentang merancang suatu proyek yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu aja, Kak.
Oke, berarti kakak sudah dapat melakukan atau merancang sebuah pembelajaran PJBL kak, dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita dengan menambahkan aset-aset yang ada di sekolah kita, itu tentunya ya kak. Oke, Iya, Kak. kakak-kakak yang lain, kak siapa kak? Kak Ismet dulu lah, Kak Ismet tadi kesiapannya kurang ini 5. Silakan Itu Kak bagus Ismet. sebetulnya itu. Ayo Kak Ismet. Iya. Semangat Kak Ismet. Ayo Kak Ismet. Apa yang membuat kakak bangga? Apa yang membuat kakak bangga dalam pembuatan aksi nyata semalam, Kak? Yang membuat saya bangga, saya bisa ikut andil lah dalam membuat aksi nyata tersebut dan bekerja sama dengan murid-murid dan guru-gurunya. Oke, jadi udah bisa berkolaborasi ya Kak dengan guru-guru dan muridnya ya. Biasanya main tunggal ya kan Kak? Ya, biasanya kita GBN aja. Iya, oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kira-kira dalam pembuatan aksi nyata kemarin, apa kendala kakak-kakak dan bagaimana kakak-kakak menyikapinya dalam pembuatan RTL kemarin, Kak? Apa kendala kakak-kakak dalam pembuatan aksi nyata tersebut dan bagaimana kakak-kakak menyikapi kendala tersebut? Sepertinya Kak Henry lah, Kak Henry. Lagi dalam perjalanan ya, Kak? Lagi di jalan ya, Kak? Tidak, Kak. Membawa anak-anak nangis tadi, Kak. Membawa beliau obat anak. Datang berita nih, Kak. Oke. Kak, apa yang standby Kak Habibie? Gimana Kak? Ini bocilnya nganggur. Gimana Oke. Kak Habibie lah. Apa kendala kakak dalam pembuatan aksi nyata kemarin, Kak? Dan bagaimana kakak untuk menyelesaikan masalah kendala tersebut? Oh, kalau saya kendalanya banyak sekali. Mulai dari kondisi badan, keadaan cuaca. Komplit lah nih untuk dari Kuba ini. Kalau hujan, kayak kubangan jalannya kan. Kalau panas, debunya minta ampun. Nah, jadi hidup di Kubu ini serba salahnya. Jadi keadaan tubuh begitu, tinggal lagi kita pandai-pandai mencari waktu yang tepat. Kemarin walaupun tidak berada di jam kita, karena cuaca memungkinkan, ya kita ambil. jam wali kelas. Alhamdulillah wali kelasnya cukup membantu dan kepala sekolahnya juga memfasilitasi aksi nyatanya berjalan dengan baik. Gitu aja Kak. Oke, baik Kak. Oke, di dalam situasi dan kondisi tentu banyak kendala ya Kak, apalagi daerah Kubu ya. Jika hujan dia akan becek dan seperti yang Kakak bilang, jika tidak hujan dia akan lebih mengering. Dan berarti kendalanya hanya itu ya Kak. Kalau untuk guru-guru mendukung ya Kak? Guru-guru sejauh ini sangat mendukung. Oke, guru-gurunya berarti sangat mendukung aktivitas atau pelatihan kita ya Kak? Iya Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Habibie. Satu orang lagi ya untuk pertanyaan ini. Saya coba menambahkan Kak. Ya, saya coba menambah pojok. Halo Kak, boleh Kak? Kak Fauzi. Oke Kak Fauzi. Saya juga mau menyampaikan yang di dalam itu juga ya sebenarnya. Iya. Tadi kalau saya kurang sependapat sama Kak Bibi Kak. Dia bilang Kubu itu kalau hujan becek, kalau panas itu debu. Saya nggak setuju Kak, karena tempat kami masih aman-aman aja Kak. Oke, Kak. Kemudian terkait dengan apa yang kita laksanakan selama ini, memang
seluruh guru itu mendukung Kak, support sekali Kak. Jadi kalau kita meninggalkan sekolah demi sebuah kegiatan yang bermanfaat, apalagi kepala sekolah cukup mendukung sekali Kak. Oke, baik ya Kak Oke, ya. terima kasih itu aja Kak. Terima kasih. Oke Kak, Kak Fauzi. Oke, berarti tidak setuju ya Kak Fauzi kalau becek di kubu kalau Ya, hujan ya? dia tak mau kampung yang buruk namanya Kak, Oke. walaupun jalannya tak begitu kan gitu. Ya, seperti ini ya Kak. Siapa lagi yang memuji kita ya kan kalau tidak diri kita. Betul. Oke, baik Kak. Mungkin kakak-kakak sudah di dalam pembuatan aksi nyata semalam mungkin banyak kendala, ada yang guru tidak mendukung, cuaca yang tidak mendukung, dan banyak lagi ya Kak. Mungkin ada juga yang muridnya mungkin yang tidak mau kita lakukan aksi nyata, harus dengan seperti kalau saya dulu, saya undang hari Sabtu, saya berikan makan juga karena kebetulan hari Sabtu libur. Jadi banyak memang kendala-kendala yang bisa kita dapatkan di dalam pembuatan aksi nyata tersebut. Apalagi sebentar lagi Kakak, kalau Kakak gurunya sangat mendukung masih enak. Nanti dalam 1 minggu ke depan kita akan melakukan yang namanya RTL. Di dalam RTL ini nanti Kakak akan berkolaborasi tidak hanya dengan murid, tapi dengan guru juga yang ada di sekolah, serta dengan murid yang ada di situ. Jadi di dalam RTL ini kalau guru-guru kita, kepala sekolah kita mendukung, kita masih dapat berkolaborasi dengan baik dengan guru-guru teman sejawat kita dan teman-teman di sekolah kita. Oke, baik Kak. Kita sudah melakukan refleksi untuk pembuatan aksi nyata yang sudah kita laksanakan. Baik, sekarang kita masuk ke RTL ya Kak. Ini adalah tugas kita selanjutnya. Sebagai pengantar, sebagai pengantar sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali apa visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah tersebut. Jadi kakak-kakak sebelum merancang kegiatan tersebut nanti, kakak-kakak harus melihat kembali apa itu visi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Visi kita adalah bergerak sepanjang hayat ya Kak, visi PJOK kita. Dan rencana tindak lanjut yang dikembangkan, kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetisi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi diantaranya adalah yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan juga yang keempat rencana evaluasi program. Jadi nanti di dalam RTL kakak-kakak itu termasuk di situ penilaian tugas ini meliputi 4 tersebut. Jadi kakak-kakak silakan munculkan tujuan programnya, kelengkapan rencananya, keterlibatan komunitasnya, serta rencana evaluasinya. Dan keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang kakak unggah di LMS yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bukan yang sudah berjalan ya Kak, tapi yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Nanti kakak-kakak undang kepala sekolah, wakil, dan juga seluruh guru-guru. Kakak-kakak akan melakukan tayang slide. Nanti kakak-kakak buat
RTL-nya di dalam sebuah slide atau dokumen ya Kak. Dan yang ketiga itu adalah dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Jadi di saat kakak-kakak melakukan pemaparan slide kakak-kakak di depan guru-guru dan juga kepala sekolah, kakak-kakak akan mengambil video dan juga foto. Jadi nanti kakak-kakak buat satu orang teman untuk seksi dokumentasinya. Di saat kakak-kakak memaparkan slide yang akan kakak-kakak buat. Yang keempat adalah dokumen lainnya yang relevan. Seperti biasanya itu adalah absen, baru berita acara, itu adalah tambahannya Kak. Jadi berita acara baru umpan balik dari guru-guru yang kakak tanya, atau dari kepala sekolah juga bisa. Pinomat 2 atau 3 orang. Baik, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut RTL. Rancangan langkahmu selanjutnya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi itu menurut Sukan Ratnakar. Jadi rencanakan langkah kita selanjutnya karena setiap langkah yang kita buat berkontribusi terhadap tujuan kita. Jadi silakan kakak-kakak atur rencananya sebaik mungkin karena itu adalah tujuan dari pembelajaran kita dalam PKG PJOK ini. Selanjutnya modal pembelajaran kita untuk RTL ini adalah penugasan mandiri ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak melakukan rencana tersebut di sekolah kakak-kakak secara mandiri. Rencana tindak lanjut ini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak akan merencanakan PJBL di dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi nanti ada tujuan RTL ini, aspek penilaiannya apa, lini masanya kapan, dan itu dapat kita gunakan. Ini mungkin setelah selesai ujian, kita ada waktu sampai penerimaan rapor ya Kak. Di situ bisa kita lakukan RTL ini. Jadi kakak-kakak nanti buat lini masanya di saat itu saja. Buat contohnya mengisi waktu sebelum penerimaan rapor. Peserta didik melakukan RTL apa yang kakak buat. Contohnya RTL bola futsal dangdut, sepertinya itu masih tradisional ya Kak, masih boleh. Bisa kita lakukan. Sebenarnya yang resmi juga bisa, tapi memang itu RTL kita. Nanti rencana kita juga yang kita paparkan di slide itu adalah seperti itu. Itulah yang kita paparkan. Apa yang akan kita lakukan, itulah yang kita buat di slide kita. Jadi itulah yang kita paparkan nanti di slide kita terhadap guru dan juga kepala sekolah. Dan kita akan buat lini masanya kapan, seperti itu. Baik kakak-kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini ada bentuk rencana tindak lanjutnya. Yang pertama itu adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini maksimalnya 9 slide ya Kak. 9 slide. Mungkin kakak-kakak ada sudah melihat beberapa contoh ya Kak. Seperti yang ada di grup-grup yang lain. Komponen programnya, yang pertama itu adalah judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga itu adalah tujuan programnya. Jadi kakak buat dulu judul program atau kegiatan itu apa. Setelah itu kakak telusuri latar belakang RTL ini apa. Apa yang menjadi latar belakang dari RTL yang kakak buat. Setelah itu tujuan programnya ini untuk apa?
Dan yang keempat itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi di dalam tujuan itu pasti ada capaian yang harus dicapai. Jadi kakak apa yang harus dicapai dari tujuan tersebut. Yang kelima adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi ada strukturnya ya Kak, dari kepala sekolah, ke wali kelas mungkin atau ke wakil, baru ke guru, wali kelas ya, guru, baru wali kelas, atau guru kelas, baru peserta didik. Peserta didik itu ada nanti apanya, apa saja. Setelah itu yang keenam itu adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kakak. Apa kapasitas yang dimiliki? Dan selanjutnya rencana evaluasinya apa? Apa yang harus dievaluasi di dalam RTL kakak tersebut? Yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan yang terjadi. Contohnya, kalau kita membuat RTL seperti yang kakak katakan tadi, mungkin kakak mengalami kendala hujan ya Kak. Tentunya hujan ini adalah tantangan juga ini. Jadi kalau hujan untuk pas dia di saat kita tentukan tanggalnya, tentu kita akan cari lini masa, ada cadangan lini masa yang akan kita lakukan. Dan sebagai keterangan, RTL yang kakak buat akan mendapat pengetahuan penguatan dari PASIL. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, yang 9 slide ini kakak presentasikan di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Jadi kakak nanti paparkan slide-nya, diskusikan apa yang masih kurang dan apa yang akan ditambah atau diperbaiki. Yang ketiga adalah setelah selesai kakak melakukan presentasi ini, kakak unggah tugasnya. Seperti bahan tayang, ada di situ bahan tayang kakak atau video kakak, notulennya, catatan diskusi bersama KBS, dan video atau foto, serta dokumen yang lainnya. Itu kakak unggah nanti di LMS ya Kak, di unggahan RTL. Itu saya rasa tanggal berapa, saya lupa tadi melihat tanggalnya. Setelah itu, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak buat RTL ini sesuai dengan kebutuhan sekolah kakak-kakak aja. Kakak bebas memilih ya Kak, tidak saya yang menentukan. Saya hanya menyampaikan saja. Apa yang mau kakak lakukan silakan. Kalau mau main lempar tangkap juga boleh. Lempar tangkap juga pesertanya banyak kok. Dan itu bisa kita lakukan 2 hari mungkin. Karena mungkin anak SD lebih banyak dilempar tangkap ya. Dan itu bisa kita lakukan. Sebenarnya RTL ini lebih enak Kak. Selanjutnya rencana program kegiatan tersebut harus elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama komponen program kegiatan. Jadi judul program berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi di situ kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari dalam RTL kakak. Setelah itu kaitkan dengan konsep modul yang telah kita pelajari sebelumnya di modul 1, modul 2, dan pembelajaran 3. Jadi kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih. Dikembangkan dalam pembelajaran PJBL-nya, kakak bisa memilih dari 2.3, 2.4, dan 2.5. Jadi itu tergantung kakak mau yang mana. Setelah itu adalah latar belakangnya yang kedua. Pastikan di dalam latar belakang itu kakak menjelaskan bagaimana suara,
pilihan dan kepemilikannya. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Setelah itu, kakak akan kompleks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi tentang aset-aset yang ada di sekolah kakak. Selanjutnya, kakak nyatakan kondisi kesengajaan atau kebutuhan di lapangan. Jadi sesuai kebutuhan lapangan atau minat terhadap pada program tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid dalam pemetaan aset. Selanjutnya, tujuan programnya Kak, bagian ini harus secara jelas menyatakan apa itu visi guru PJOK. Jadi kakak nanti apa itu tujuan program kegiatan ini dinyatakan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Sebentar ya Kak. Oke, baik kakak-kakak. Yang keempat adalah capaian yang akan kakak capai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi di sana kakak-kakak nyatakan dalam capaian-capaian yang diharapkan. Kakak lengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan program besar kakak-kakak. Jadi untuk setiap capaian itu kakak-kakak berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan tersebut. Jadi kakak-kakak buat langkah-langkahnya itu bersifat praktis dan spesifik. Kakak-kakak mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Yang tentunya adalah kepala sekolah. Dia adalah sebagai penanggung jawab. Jadi kakak nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi peserta didik kita buatlah mereka sebagai kontributornya atau pemeran pertama di dalam kegiatan kita tersebut. Kita hanya sebagai pemandu atau sebagai fasilitator seperti kita kemarin. Jadi seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik kita bisa menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dalam menyelesaikan tantangan di dalam proyek tersebut. Jadi guru hanya melakukan pendampingan selama kaitkan dengan lini masa. Kaitkan dengan lini masa. Langsung mulai. Oi, bisik dan Oi, Kak Wi.
Kakak kaitkan dengan lini masa. Tanggal mulai speaker kau uji. tindakannya. Oh, ayo. Woi Awi, speaker aktif. Oke, baik Kak. Yang kelima itu adalah struktur programnya dan mitra dalam KBS tersebut. Jadi, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Jadi, dia tidak dalam intrakurikuler ya Kak, tidak dalam tatap muka. Setelah itu Kakak jelaskan skala program kegiatan yang merinci, ukurannya, detail targetnya apa. Jadi dimulai dari kelas atau usia. Setelah itu Kakak jelaskan pengaturan program kegiatan tersebut. Ini mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Bisa saja kalau kita pas ini Kak setelah selesai ujian contohnya. Setelah itu Kakak identifikasi juga dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program tersebut. Kakak gunakan informasi pemetaan aset di modul Kakak sebelumnya. Contohnya struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contohnya nama proyek Yuk Bergerak, Joni, Guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerakan dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Jadi penugasan serta penyampaian rubrik penilaiannya. Jadi Kakak bisa menggunakan informasi pemetaan aset di modul Kakak tersebut. Seperti Yuni, berdiskusi bersama, mengembangkan materi. Indra, Guru Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik berupa galeri wall, PPT, video pendek, itu bekerja sama dengan Guru Bahasa Indonesia. Kalau IPA itu materi aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, seperti itu. Jadi kakak-kakak nanti akan bekerja sama dengan guru-guru yang beda mapel, yang juga satu mapel juga bisa. Dan selanjutnya adalah pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi kakak juga menyampaikan kapasitas dan sumber daya yang dapat digunakan. Itu apa saja dalam program RTL kakak. Setelah itu fokuskan pada pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya tersebut. Itu dapat diimplementasikan seperti best thinking kemarin. Jadi kakak dapat melakukan aset itu di mana ditempatkan, apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas. Di sini juga kakak akan jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan seperti tadi. Dan yang keenam, rencana evaluasinya. Kakak nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Itu dari siapa? Kakak mengumpulkan informasi tersebut. Apakah dari guru, dari murid? Kakak bebas memilihnya dari siapa saja. Atau dari staf, anggota kombel di sekolah kakak masing-masing. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangannya. Dalam membuat RTL ini pasti ada tantangan yang akan dihadapi, itu sudah diprediksi. Jadi kakak jelaskan juga tantangan yang mungkin dihadapi pada saat kita melaksanakan RTL ini. Kakak buat juga yang biasa sering yang terjadi di lingkungan kakak. Jadi kakak menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 semalam yang kita membuatnya. Oke, baik Kak. Selanjutnya, aspek penilaian tindak lanjut.
tujuan program itu ada 3. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung pertumbuhan suara, penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi biarkan mereka memberikan suara mereka, memberikan pilihan mereka, dan rasa kepemilikan mereka terhadap pembelajaran RTL KKK. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian tadi. Jadi TKKM ini buatlah di dalam TLKK, karena ini adalah aspek penilaian untuk rencana tindak lanjut yang akan dikoreksi oleh Pasil. Jadi kakak jangan lupa buatlah di dalam TLKK seperti ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa-apa saja itu tujuan pembelajaran, kelengkapan rencana dalam seluruh program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Jadi tujuan program ini ada 3. Kelengkapan ini ada 4, yaitu deskripsi target, lini masa, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi, rencana untuk mengatasi tantangan yang relevan. Sedangkan keterlibatan Kombel adalah ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didik, dan rencana pelibatan komunitas. Sedangkan rencana evaluasi adalah lini masa evaluasi, sumber daya, dan teknik pengambilan data. Oke, baik. Yang selanjutnya, lini masa rencana tindak lanjut. Jadi untuk lini masa kakak pembuatan RTL ini dalam mulai semalam ya Kak, kita harusnya kan Zoom-nya ini semalam nih. Jadi dimulai semalam kakak susun rencana tindak lanjut setelah sesi malam ini. Harusnya malam karena kita masih sesinya malam ini, jadi mulai malam ini tuh ya, di hari kedua kakak-kakak menyusun dan unggah LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, catatan diskusi dalam KPS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Tadi ada yang saya sebutkan, notulen, catatan, absen ya Kak. Jadi itu nanti kakak tempelkan di dalam slide kakak. Selanjutnya adalah penilaian RTL. Penilaian RTL ini pada tahap 3. Dan kita akan umpan balik RTL itu setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi kakak ada waktu 6 hari menyusun RTL. Berarti kita kurang 1 hari, tinggal 5 hari. 5 hari waktu kakak untuk membuat RTL ini. Jadi di persiapan kita tadi, saya lihat tadi di modul kita, di LMS kita itu ada tanggal berapa? Tanggal 30 saya rasa untuk penguploadan RTL. Due date-nya tanggal 30, saya tengok dulu ya Kak. Due date-nya itu untuk penguploadan RTL itu adalah untuk RTL itu tanggal 30 November Kak, due date-nya untuk RTL ya Kak. Jadi waktunya 6 hari. Oke, baik, kita lanjut Kak. Catatan tambahan ya Kak, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama nih. Ini seperti Kak Habibie dengan Kak Awi, Kak Rina, Kak Siti dengan Kak Henry. Jika ada peserta atau ada di dalam sekolah yang sama. Jadi jika ada peserta
bersama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Jadi bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah LMS. Tetap bahan tayangnya berbeda ya Kak, dengan satu dengan yang lain. Tapi pada saat penayangan mungkin kakak-kakak sama cara bergantian, tapi berbeda yang diunggah di LMS. Jadi bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi sesuai dengan keinginan peserta masing-masing, tidak sama gitu Kak. Nanti Kak Habibie buatnya tentang lempar tangkap, Awi contohnya buatnya di sepak bola. Jadi silakan yang Kakak unggah itu aja RTL-nya. Tapi pada saat penayangan slide boleh Kakak RTL siapa yang Kakak tayangkan dalam pembuatan video. Contohnya RTL Kak Habibie aja, itu aja secara bergantian kakak nanti untuk melanjutkan. Contohnya yang pertama untuk pembuka sampai halaman 4 Kak Habibie, selanjutnya Kak Awi, seperti itu. Dan selanjutnya peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Jadi nanti kakak sebelum membuat perencanaan ini, kakak diskusikan dulu. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Jadi nanti kakak beri penjelasan dulu sama di dalam dokumennya. Setelah itu, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta LMS. Jadi kakak nggak pala harus 2 kali tayang, sekali saja, tapi secara bergantian seperti itu. Karena kakak dalam satu sekolah nih, nggak mungkin kepala sekolahnya menunggu yang Kak Habibie, setelah itu bergantian lagi satu penayangan lagi untuk Kak Awi, seperti itu. Oke Kak, dalam penjelasan ini kira-kira bagaimana Kak? Apakah sudah paham Kak dalam pembuatan RTL kita? Paham Kak. Sudah paham Kak? Kak Awi sudah paham katanya, sudah mengerti. Kakak-kakak yang lain? Kakak yang lain? Ngambang Kak. Apa Kak? Masih ngambang? Lagi. Kak Bibi Pak, Kak Bibi aman sekarang Kak Bibi. Iya, sebenarnya enak Kak dalam pembuatan ini. Kemarin ada saya kirim contoh pembuatan RTL Kak. Jadi nanti kakak lihat aja. Dan itulah yang contoh itulah yang saya kirim itu yang kakak slide-kan atau dipresentasikan di dalam diskusi kakak di dalam dengan kepala sekolah dan juga kombel kakak. Seperti itu Kak. Itu aja, nggak banyak-banyaknya. Jadi untuk video RTL kakak itu nanti boleh kakak uploadnya nanti aja. Setelah dapat lini masa, mungkin kakak ambil aja untuk dokumentasinya, videonya juga. Ini aja dulu, RTL yang ini aja dulu Kak, yang kakak presentasikan. Itu aja dulu yang diupload di LMS. Kalau video untuk pelaksanaannya, otomatis dia akan sesuai dengan lini masa kakak. Jadi nanti aja di-uploadnya di LMS. Gimana kakak? Sudah paham atau sudah masih ada yang ngambang? Izin Kak. Iya Kak. LKTL ini kapan duduknya? Tanggal 30 Kak RTL-nya. Tuhan. Iya. Mudah-mudahan keburu. Ya, setelah pemilu. Iya. Mudah-mudahan. Saya yakin kok. Ya. Kita tinggal buat kampanyenya nih Kak.
kita buat kanva, baru itulah yang kita presentasikan. Isi kanva kita itu yang saya jelaskan tadi Kak, mulai dari judul, latar belakang, tujuan perencanaan, itu saja Kak. Oke Kak. Sampai evaluasi. Seperti yang di-share kemarin Kak ya? Pas seperti itu ya? Oke Kak, iya. Iya. Oke, siap. Itulah yang saya, contoh-contoh yang bisa saya berikan Kak. Oke, kakak-kakak yang lain? Tidak ada lagi Kak? Kak Rizal, tolong suaranya Kak Rizal. Udah lama nggak dengar suara Kak Rizal. Kak Rizal malam kubakayam, tapi tak majak. Iya. Yolah Kak Rizal, cukup tahu lah. Keluar lah dari grup PKG itu. Bakayam, syukuran tak majak. Tadi chat dulu. Bagaimana Kak? Apakah sudah paham atau masih ada yang ngambang? Kak Asmi tadi sudah paham Kak? Udah Kak. Oke. Nanti kalau kurang-kurang paham boleh ditanya Kak. Atau boleh juga dilihat contoh-contoh yang lain. Iya Kak. Oke. Tidak ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kak Henry, tadi mau tanya mana Kak? Kami mudah-mudahan paham. Oke ya, saya rasa semuanya sudah paham ya Kak, cara pembuatan RTL ini. Sepertinya saya melihat kakak-kakak sudah pintar bermain di Canva ini. Saya yakin RTL-nya pasti lebih mantap nanti nih daripada RTL saya. Kami kampanye Kak Ismet. Kak Ismet ya Kak. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama kakak-kakak sudah dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Dan yang kedua, kakak-kakak sudah paham tentunya penugasan tentang RTL ini. Jadi, ini adalah tujuan dari sesi kita pada malam ini. Dan selanjutnya penutup adalah saya akan memberikan 2 buah pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu tani untuk berpindah. Oh, cakep. Oke. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cair. Beri terusnya Kakak mau beri lajang. Berpantun. Ya. Oke, pantun yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicuri dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih. Fitri, tolong balas. Kak Fitri biasanya pandai pantun lu. Ada yang pintar pantun nggak? Boleh dibalas. Kami balas boleh. Kak Fitri, Kak pandai Kak. Kak Fitri. Kita balas. Itu dulu pantun gitu. Kita balas Kawi. Baik, hajar Kak Henry. Oke. Buah semangka dibelah 8. Asik tinggalnya. Semoga bermanfaat di masa depan. Mantap. Iya. Oke. Lancar. Semoga bermanfaat. Itu yang kita inginkan Kak. Kak Fitri ada pantunnya Kak? Fitri gue hebat. Aja itu. Kak Gadis. Oke, Karina sepertinya ada pantunnya nih. Karina disimpannya pantunnya Kak. Banyak betul. Ya, Karina guru penggerak pasti ada pantunnya tuh Kak. Selain nanti deh. Oke. Nanti. Oke, baik kakak-kakak.
Setelah nanti kita selesai RTL, maka kita akan lanjut ke bukti karya ya Kak. Jadi nanti kita tinggal 2 lagi Zoom-nya. Kalau tuh. Kita Zoom-nya tinggal 2 lagi. Tapi karena tambah kita 3 jadi 5 lagi Kak. Jadi nanti kemungkinan ini kita waktunya juga sudah mepet. Ini sudah tanggal 20 berapa Kak? Lupa saya. 24 ya Kak? 23. 23. Hari ini 23. Oh iya, 23 ya Kak. Nanti kita diskusikan di grup WA aja ya Kak. Kapan kita sambil-sambilkan untuk video kita yang akan mengulang Kak. Di luar dari jadwal yang tinggal yang 2 lagi. Karena kemungkinan kita 2 lagi nih Zoom-nya Kak. Yang dalam nanti kakak-kakak dapat mengikutinya ya Kak. Oke Kak. Oke, baik. Kakak-kakak, mungkin kita sampai di sini pertemuan kita untuk malam ini dan sepertinya kita sudah selesai. Saya mau kakak-kakak silakan. Indah. Saya belum ambil dokumentasi ya Kak. Tunggu ya Kak. Cu apa boleh Cu? Lah sekolah lah sana bang. Nah. Kita ke sana. Tolonglah Kak Fitri, apanya pantunnya dikeluarkan Kak Fitri. Usai ku Pak Bibi laku Jalan-jalan ke kota Baganbaru. Ha, rumah tu dah. Sudah dokter membeli mentimun. Cakep. Terima kasih. Ya Mak ya. Selamat datang. Boleh jangan lupa Ali. Ya, Ada kakak jangan dia. yang lagi di perjalanan jangan lupa pulang ya Kak. Oke, baik kakak-kakak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita untuk malam ini dan ini malam minggu ya Kak. Selamat bermalam minggu bagi kakak-kakak yang akan melakukan atau melaksanakan malam minggunya. Baik Kak, mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat dan dapat kita lakukan di dalam 6 hari ke depan atau 5 hari ke depan ya Kak. Baik, saya rasa semuanya masih dalam keadaan sehat sampai kita mengakhiri PKG PJOK ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam kakak-kakak.